Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian asbabun nuzul, kemudian tujuan, jenis, dan manfaat dari asbabun nuzul. Yang pertama yaitu pengertian asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat, atau dalam istilah yaitu pertanyaan, peristiwa, atau keadaan yang menjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia di bumi ini. Kemudian ada tujuan asbabun nuzul. Di sini ada 4, yaitu 1. Memahami ayat Al-Quran. Dengan memahami ayat Al-Quran atau memahami latar belakang ayat Al-Quran, maka kita akan lebih tahu mendalam tentang makna dari ayat tersebut. Kemudian yang kedua ada menghindari kesalahpahaman. Menghindari kesalahpahaman di sini yaitu jika kita mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, maka kita akan tahu atau menghindari kesalahpahaman konteks dari ayat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menegaskan makna. Dengan memahami sebab-sebab turunnya Al-Quran, maka kita akan mengetahui kandungan atau makna ayat tersebut dengan lebih baik. Kemudian yang keempat ada penguatan hukum. Dengan memahami sebab-sebab turunnya Al-Quran, maka kita akan mengetahui hukum-hukum syariat Islam yang ada di Al-Quran. Kemudian jenis-jenis asbabun nuzul. Jenis-jenis asbabun nuzul di sini ada 2, yaitu yang pertama 1, ayat Al-Quran turun karena pertanyaan. Di sini seperti pada zaman Rasulullah ada pertanyaan kepada Rasulullah tentang fungsi bulan sabit. Kemudian turun ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Kemudian yang kedua yaitu ayat Al-Quran turun karena peristiwa. Seperti pada zaman Nabi ada peristiwa yaitu pemimpin yang tidak berlaku dengan baik atau tidak berlaku dengan adil, yang menyebabkan turun ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Kemudian manfaat asbabun nuzul. Manfaat asbabun nuzul di sini ada 3. Yang pertama yaitu untuk memperdalam pengetahuan kita tentang ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu memahami tafsir dan hukum-hukum Islam yang ada di Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu menambah keimanan. Dengan kita mengetahui sebab-sebab turunnya ayat dan mengetahui ayat Al-Quran, maka keimanan kita akan bertambah. Kemudian saya akan memberi salah satu contoh peristiwa dari asbabun nuzul, yaitu pada peristiwa turunnya ayat Al-Quran pertama. Ayat Al-Quran pertama yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro, yaitu pada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada kejadian itu Nabi Muhammad merasakan badan yang sangat menggigil, ketakutan, yang kemudian berlari ke rumah. Kemudian Khadijah menyelimutinya dan bertanya. Setelah itu turun ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Setelah turun ayat tersebut, Nabi Muhammad lari ke Bukit Sofa dan menyerukan kepada para penduduk Mekah pada waktu itu. Nabi Muhammad bertanya, apakah kalian percaya jika akan ada pasukan yang menyerang Mekah? Dan beberapa pertanyaan yang lainnya. Kemudian karena Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, mereka semua percaya. Namun saat Nabi Muhammad bertanya, apakah kalian percaya bahwa aku telah menerima wahyu dari malaikat Jibril
Namun mereka semua terdiam dan datanglah paman Nabi yaitu Abu Lahab dan berkata, celakalah kaum Muhammad. Maka turunlah ayat Al-Quran, dapat siada bil habi watab. Jadi ada kalanya asbabun nuzul atau sebab-sebab ayat itu turun pada momen-momen peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari saya, mengetahui latar belakang dari asbabun nuzul itu sangat penting, atau elemen yang sangat penting. Dengan memahami latar belakang dari asbabun nuzul itu akan menghindari dari kesalahpahaman dan dapat mengaplikasikan ayat Al-Quran secara lebih tepat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.